Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Ragi berbicara tentang pengaruh yang tidak nampak tetapi dahsyat, baik pengaruh negatif maupun positif. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes jelas membicarakan tentang pengaruh negatif dari ajaran mereka yang intinya adalah kerajaan Allah mereka artikan sebagai kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Orang Farisi mengharapkan kedatangan Mesias sebagai pemimpin politik yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi dan membuat negara mereka menjadi penguasa dunia. Sedangkan Herodes takut kalau Tuhan Yesus akan merebut kekuasaannya sebagai raja orang Yahudi yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Kita akan menjadi sama dengan orang Farisi dan Herodes jika kita mengukur kesuksesan hidup kita dari harta, popularitas, dan semua yang ada di dunia ini. Demikian juga jika kita mengukur sukses sebuah gereja dari gedungnya yang megah serta banyaknya jemaat dan persembahan yang masuk. Kerajaan Allah tentu saja bukan masalah pemerintahan duniawi, melainkan pemerintahan rohani di dalam hidup orang percaya. Gereja baru bisa disebut gereja jika berhasil membuat setiap warganya tunduk kepada pemerintahan Allah di dalam Yesus Kristus, dan semua aspek hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Meminjam istilah Pendeta Emeritus Robi Chandra, core bisnis gereja bukan mendirikan gedung gereja yang megah, menarik banyak orang hanya sekedar agar menjadi anggota gereja, serta mengumpulkan banyak persembahan. Core bisnis gereja adalah memimpin orang menjadi warga kerajaan Allah yang mau menyerahkan seluruh aspek hidupnya ke bawah otoritas Tuhan. Tentu saja tidak salah memiliki gedung gereja yang megah, jumlah jemaat dan persembahan banyak jika memang Tuhan memberkati. Tetapi menjadi salah jika semua itu kita jadikan tujuan, fokus, atau kebanggaan kita. Gedung gereja, jumlah jemaat, dan persembahan yang masuk seharusnya tidak menjadi tujuan, fokus, ataupun kebanggaan kita, melainkan dampak yang terjadi ketika gereja berhasil memimpin jemaatnya kepada penundukan diri ke bawah otoritas Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Karena itu, mari kita menguji diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang selama ini menjadi tujuan, fokus, dan kebanggaan kita? Apa yang menjadi pertimbangan utama ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan gereja tertentu? Kiranya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, menjadi satu-satunya tujuan, fokus, dan kebanggaan kita. Amin.